Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kebahagiaan oleh Allah SWT yang tentu saja wajib kita syukuri. Para sahabat YouTube, di depan kita ini ada satu polybag ukuran 25. Ini sebuah polybag yang sudah mulai rusak, yang berisi tanaman jahe. Kalau dilihat dari jenis jahenya, para sahabat, ini adalah jahe emprit. Jahe emprit itu bentuknya kecil, batangnya juga kecil, buahnya nanti juga akan terlihat kecil-kecil. Bahkan ini karena bentuknya yang relatif sangat kecil, mungkin bisa dimasukkan dalam jahe emprit yang emprit ya, istilahnya ada saja. Oke, kali ini para sahabat kami ajak untuk mencoba melihat seperti apa sih tanaman jahe emprit yang sudah kurang lebih berumur 6 bulanan. Jadi pohon jahe mulai bisa dipanen itu minimal kurang lebih umur 6 bulan. Memang secara ideal normal itu minimal 8 bulan baru bisa dipanen. Nah, apabila jahe nantinya untuk bibit, artinya mau ditanam lagi gitu, untuk perbanyakan tanaman jahe, minimal ya 10 bulan, usia 10 bulan baru dipetik. Nah, itu rimpangnya nanti buat bibit tanaman jahe yang baru. Baiklah para sahabat YouTube, kita coba buka pelan-pelan seperti apa sih gerangan jahe emprit yang sudah usia tanam kurang lebih 6 bulan. Ini kita coba, kita bongkar. Ini sudah lumayan penuh, polybagnya sudah rusak, sobek, dimakan usia. Ini bentuk dan wujud tanaman jahe. Ini sepertinya sudah penuh para sobat buahnya, rimpangnya. Ini rimpangnya memang kecil-kecil, namanya jahe emprit. Ini tanahnya, kita coba ini bentuk jahenya. Ini, tetapi jahe emprit ini termasuk jahe yang rasanya pedas nih, lumayan pedas. Perlu sahabat YouTube ketahui bahwa jenis atau macam jahe itu salah satunya adalah jahe emprit. Ini. Kemudian yang kedua itu jahe merah. Jahe merah tanamannya atau pohonnya itu agak besar dan paling mahal.
harga jahe merah itu paling mahal. Yang kedua jahe emprit. Kalau rasanya kurang lebih 11-12, maksudnya rasa pedasnya itu jahe merah dan jahe emprit 11-12. Jahe emprit pedas, jahe merah di atasnya lagi lebih pedas sedikit. Jadi pertama jahe emprit, kedua jahe merah, kemudian yang ketiga jahe gajah. Jahe gajah itu pedasnya agak sedang-sedang saja, tidak terlalu pedas. Sebagaimana jahe emprit dan jahe merah. Ini rimpang lumayan. Ya. Jahe gajah itu yang biasa dipergunakan untuk bumbu masak. Ini Pak Sobat. Lumayan. Tuh. Tapi rimpangnya lumayan besar Pak Sahabat. Nah, ini nanti setelah dicuci, dibersihkan, digeprek begitu, atau ditumbuk tapi tidak sampai halus, kemudian direbus, yang akhirnya air rebusan itu dinikmati atau diminum. Nah, ini lumayan, ini 6 bulanan ini. 6 bulanan sudah bisa kita nikmati. Bahkan kalau partai besar, bisa menjadi komoditas dagangan, jadi bisa dijual. Yang sekarang kalau tidak salah berkisar antara 30 sampai 40 ribuan per kilogram. Satu lagi yang mungkin perlu sahabat ketahui, bahwa budidaya jahe, maksudnya menanam dalam partai besar begitu. Kalau sahabat itu punya lahan yang agak luas begitu, lumayan, jadi bisa berinvestasi dengan cara menanam jahe emprit ini. Jahe emprit ini monggo kita diamkan, kita diamkan minimal setengah tahun atau 6 bulan. Kalau mau dijual ya minimal 8 bulan. Jadi nanti di pasaran lumayan laku, ya begitu sahabat itu, ya. Tidak perlu lahan yang luas pun bisa. Jadi ini contohnya menggunakan media polybag atau wadah polybag, bisa menggunakan ember bekas, menggunakan karung juga bisa, atau menggunakan, ya yang penting bisa dimasukin media tanam begitu, pada apapun maksudnya. Terus diramu media tanamnya tanah campur pupuk kompos, pupuk kandang, itu idealnya, ya, dengan perbandingan yang khusus begitu. Insya Allah bibit tanaman jahe menjadi subur, dirawat dengan baik, rutin begitu, minimal ya kebutuhan nutrisinya, terutama air disiram itu, insya Allah menjadi atau bisa menghasilkan rimpang. Ini namanya rimpang, barasakan rimpang jahe yang bagus. Ini lumayan itu, alhamdulillah lumayan banyak nih. Satu polybag ukuran 25. Makin besar wadah yang kita pergunakan akan semakin bagus begitu secara umum, ya. Namun demikian, meskipun wadah untuk menanamnya kecil,
ya seperti ini. Kaleng bekas cat begitu yang ukuran 5 liter itu pun bisa dimanfaatkan ya. Pernah beberapa bulan yang lalu panen jahe juga, jahe merah, dalam wadah yang sempit pun bisa, alhamdulillah bisa 2 atau 3 kilo begitu, tergantung dari perawatan. Ini penampakan rimpang jahe ini termasuk lumayan. Ini jadi 1 polybag ini mungkin ada 1 kiloan atau bahkan lebih. Nah ini sisa-sisa tanaman atau hasil panen ini karena kecil-kecil dan kondisinya kurang baik untuk bibit lagi ya, kita proses menjadi pupuk kompos. Nah pada kesempatan lain akan kami sajikan video tentang bagaimana sih membuat pupuk kompos yang istilah kerennya dengan nama komposer. Jadi komposer itu sebuah proses pembuatan pupuk kompos yang bahannya bisa dari sisa-sisa tanaman seperti ini, sisa-sisa makanan, sisa-sisa buah dari dapur dan sebagainya, termasuk limbah air cucian beras. Baik para sahabat ya, untuk pembuatan komposer mungkin nanti insya Allah ke depan kami akan sajikan melalui video. Kali ini kita review hasil panen sebuah polybag, 1 polybag hasilnya kita cuci biar jelas penampakannya seperti apa. Ini setelah dicuci baru kelihatan jelas. Nih dapat ya, nih penampakan jahe. Ini nanti kita geprek terus kita nikmati. Ini lumayan rimpangnya, ini jahe imprit, pohonnya kecil-kecil ya. Ini tetapi rimpangnya ya termasuk besar, termasuk banyak. Ini ada 1 kiloan bahkan lebih. Jadi ini hasil dari menanam jahe imprit dengan wadah polybag. Ini kalau hanya untuk ya katakanlah 5 sampai dengan 10 orang cukup. Ini direbus, digeprek dulu ya biar saripatinya itu keluar, bisa bercampur dengan air rebusan dan diminum. Ini kita cuci lagi biar bersih. Ini contoh lagi para sahabat, kemarin buah pisang yang sudah berbuah. Ini jahe. Nah untuk jahe ini catatan lupa para sahabat itu ketahui bahwa kami panen jahe ini sudah, kalau tidak salah ini keempat kalinya dari atau sejak pandemi COVID-19. Bermula dari kerja yang libur. Nah ini para sahabat YouTube, jahe imprit siap diolah menjadi minuman ringan dan minuman segar.
Sebelum kita rebus, ya ini kita geprek dulu, dilukai begitu biar ya lebih meresap lagi nanti ketika direbus. Nah, ini proses menggeprekan jahe emprit yang sebentar lagi kita rebus untuk dijadikan minuman sehat. Cukup. Wah, pada jatuh. Ya, ini para sahabat. Ya, digeprek dulu begitu. Nah, sudah cukup barangkali. Cukup menyengat. Pedas juga para sahabat. Akhirnya ke muka. Sampai batuk, maaf. Mana yang satu lari? Iya Allah. Cukup kita masukkan ke pedes, masukkan ke sini, diproses atau direbus. Nah, begitu. Terus kita masukkan juga gula merah. Nah, bismillah, agar menjadi lebih berasa. Sebenarnya tidak usah diberi gula merah atau ditambahkan pemanis dalam ini gula, para sahabat. Boleh juga pedas asli, jadi rasa alami asli, tidak usah dicampur dengan gula. Itu pun tergantung selera masing-masing. Dalam hal ini kami berikan gula merah biar lebih sedap. Kita tutup dulu, tunggu sampai mendidih. Terus upayakan paling tidak nanti tinggal 2/3 air yang ada dalam rebusan itu. Baru kita nikmati secara hangat-hangat atau bahkan didinginkan dalam kulkas ataupun diberi es batu begitu. Itu pun tergantung selera. Oke, para sahabat YouTube, tinggal menunggu hasil rebusan. Mungkin video kali ini review tentang panen jahe emprit 1 polybag kita akhiri sampai di sini. Mohon dukungannya. Oh ya, para sahabat, ini masih ada jahe tadi sisa yang direbus. Jadi ini yang direbus sepertiga, ini 2/3-nya. Itu. Ya, nanti sore bisa dilanjutkan merebus lagi. Baik, sekali lagi terima kasih para sahabat YouTube yang telah berkenan menonton video kami. Sekali lagi mohon dukungan, mohon doa restunya. Mohon yang belum subscribe berkenan subscribe, like, komen yang positif dan share. Barangkali bisa menginspirasi para sahabat yang lain. Demikian, mohon maaf ada kurang lebihnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam jahe sehat.